Halo, saya Olga Deborah Nugroho dari Prodi Komunikasi PJJ dengan NIM 210501010131 dengan mata kuliah Strategi Komunikasi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi komunikasi Wahana Visi Indonesia dalam melakukan perubahan terhadap anak-anak di daerah terpencil. Yang pertama adalah latar belakang dan analisis situasi. Wahana Visi Indonesia ini yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk melakukan perubahan sama kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan gender. WV ini juga membantu setiap yang membutuhkan melalui sponsor untuk sponsor anak, mengunjungi setiap pulau, kota, daerah yang jarang diperhatikan seperti Papua. Di sana juga mereka akan memberikan bantuan seperti membuat toren untuk menampung air hujan agar mereka bisa mendapatkan air bersih. Juga mengunjungi setiap sekolah untuk memberikan sepatu dan buku yang mereka perlukan. Juga membangun gereja dan ikut serta dalam setiap kegiatan mereka sehari-hari. Wahana Visi Indonesia juga merupakan bagian dari World Vision International, yang beberapa tokoh nasional juga mengerti dan mengenal seluruhnya visi misi World Vision International. Dan akhirnya mereka mendirikan Yayasan World Vision Indonesia dan berubah menjadi Wahana Visi Indonesia. Analisis situasinya, dari banyaknya anak, keluarga, dan masyarakat yang rentan tumbuh di daerah yang sulit dijangkau, WVI ini akhirnya bisa mengimplementasikan program mereka, yaitu memastikan anak-anak bisa tumbuh dengan sehat dan terjamin. Membantu juga setiap anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, keterampilan hidup, dan kepercayaan diri untuk mereka bisa keluar dari kemiskinan. Lalu ada perencanaan sumber komunikasi. Wahana Visi Indonesia ini punya peran penting dalam menyampaikan pesan kepada sponsor atau donatur tentang apa yang terjadi di daerah tersebut, berapa banyak anak dan keluarga yang punya kondisi yang memprihatinkan, dan program apa saja yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga ada identifikasi halayak atau target sasaran strategi komunikasi. Target sasaran ini adalah anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Namun untuk sasaran utama dari sponsor adalah anak-anak kelas 1 SD. Anak-anak akan diberikan beasiswa dari sponsor sampai dengan usia 18 tahun atau tamat SMA. Untuk setiap keluarga atau masyarakat, tim WVI berserta volunteer akan langsung pergi ke daerah tersebut untuk melihat apa saja yang diperlukan di sana. Seperti kekurangan air bersih, maka WVI akan membuat toren untuk menampung air hujan. Yang keempat ada pengemasan pesan strategi komunikasi. WVI akan berkolaborasi dengan gereja seperti Cornerstone dan mengadakan acara besar sekalian juga untuk memperkenal WVI kepada banyak orang, seperti menjelaskan juga mengapa kita perlu memberikan bantuan bagi saudara kita yang ada di daerah tertinggal atau yang sulit dijangkau. Lalu sebagai sponsor dan memberikan dana 200.000 setiap bulannya, menjadi relawan kantor, kayak menerjemahkan dokumen, desain, administrasi, dan lain-lain. Juga akan ikut andil dalam pertumbuhan badan amal anak-anak yang besar. Lalu juga ada relawan lapangan, diberikan peluang untuk bisa ikut andil selama seminggu untuk berkunjung ke wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjadi relawan sekolah. Lalu ada pemilihan media strategi komunikasi, mempromosikan melalui media online seperti Instagram, YouTube, yaitu kayak pengenalan Wahana Visi Indonesia, program yang sedang berjalan, testimoni dari setiap relawan dan sponsor. Website My Sponsorship dan merilis media dengan judul yang berhubungan dengan hal-hal tentang program Wahana Visi Indonesia. Juga membuka booth lewat acara gereja, kolaborasi dengan kampus-kampus dan sekolah. Yang keenam, ada hambatan komunikasi dan strateginya. Jika menjadi sponsor, kita tidak bisa memastikan secara pasti kondisi anak yang kita bantu walaupun akan mendapatkan recap tahunan. Tapi kita bisa mendapat informasi dengan mengakses websitenya, bisa menulis surat dan memberikan hadiah untuk anak yang disponsorin. Lalu hambatan lainnya juga adalah komunikasi dengan penduduk daerah setempat. Mungkin perbedaan budaya, perbedaan bahasa, tapi kita juga bisa sekalian belajar tentang bahasa daerah tersebut. Yang ketujuh, ada analisis SWOT dan evaluasi. Yang pertama ada kekuatan. Kita bisa menjangkau banyak anak-anak yang tidak mampu untuk bisa dapetin pendidikan yang layak dan bisa meraih cita-cita mereka. Yang kedua adalah kelemahan. Bantuan yang diberikan
bisa aja kurang atau bisa tidak tersampaikan dengan baik. Yang ketiga ada peluang, memberikan kesempatan untuk mereka yang tinggal di daerah 3T untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada ancaman. Yang pertama, organisasi ini harus punya jaringan yang kuat untuk bisa sampai ke daerah-daerah terpencil. Yang kedua, mereka juga harus punya fondasi yang kuat untuk bisa dapetin donatur-donatur yang bisa memberikan donasi secara rutin setiap bulannya. Sekian dulu presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih.